selamat malam semuanya. Shalom. Mari kita sisihkan waktu kita, utamakan waktu kita di malam hari ini untuk bersyukur, untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Oh, kasih setiamu, kemurahanmu, kebaikanmu nyata dalam hidupku. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang setia, Allah yang tak pernah ingkar janji, Allah yang selalu menopang, Allah yang selalu menghibur, Allah kekuatan kami, Allah penghiburan kami. Kaulah juru selamat, Kaulah Allah yang hidup. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat kebaikanmu. Kami takkan lupa semuanya itu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan ingat semua kebaikan Tuhan. Dan biarlah malam ini kami disegarkan kembali, kami dikuatkan kembali. Dan kami mau belajar dari firman. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Dalam nama Yesus, bersabda buat kami. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita mau belajar bersama tentang satu hal, karakter Kristus, yaitu penasehat. Ya, di dalam Yesus ada nasihat yang luar biasa. Di dalam Yesus ada
pertolongan yang luar biasa. Dan Yesus penasehat yang ajaib. Dia penasehat, dia ajaib. Di dalam bahasa asli, dalam Yesaya dikatakan dia penasehat dan dia ajaib. Nah, kita lihat dari Filipi 2 ayat yang pertama. Sama. Dan saudara kan bisa melihat ada perbedaannya di sini. Filipi 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Nah, kata nasihat ini ditulis paraklesis. Di bahasa Indonesia ditulis nasihat, tetapi nanti saudara akan temukan di tempat yang lain juga berbicara mengenai penghiburan. Nah, salah satu karakter Kristus yang luar biasa adalah penasihat. Dia penasihat kita. Dan Rohnya yang kudus ada dalam kehidupan kita, ya. Nah, arti nasihat paraklesis artinya encouragement, suatu dorongan, suatu peneguhan, suatu nasihat. Juga bicara tentang penghiburan. Di dalam nasihat selalu ada dorongan, ada penghiburan, consolation. Roh Kudus tahu, Kristus tahu saat kita ini sedang kejepit, sedang berduka, sedang membutuhkan pertolongan. Kita butuh Tuhan setiap hari. Kita butuh Tuhan setiap hari. Sekuat-kuatnya kita, setegar-tegarnya kita butuh Tuhan. Nah, nasihat abadi. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 dikatakan demikian. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi, nasihat abadi, dan pengharapan baik kepada kita. Nah, di sini paraklesis, ya, paraklesis itu penolong, dan bukan hanya penolong, dia penasihat. Tetapi di sini ditulis penghiburan. Nah, kekasih Tuhan, nasihat abadi, paraklesis aionios. Artinya, di dalam Kristus kita bisa melihat ada nasihat tentang kebenaran. Di dalam Kristus, nasihat-nasihatnya kebenaran. Kebenaran back to Bible, kembali kepada firman. Kebenaran demi kebenaran. Oleh sebab itu saya mendorong saudara miliki pergaulan dengan Roh Kudus, miliki pergaulan dengan Kristus setiap hari. Lewat membaca firman, lewat mendengar firman. Ya, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Rema Kristus. Kita butuh rema. Rema yaitu firman yang hidup, firman yang meloncat di hati kita. Dan di dalam Kristus ada nasihat yang menguatkan. Nasihat dunia melemahkan. Nasihat dunia sepertinya bagus pada awalnya, tetapi pada ujungnya maut. Nasihat Kristus sepertinya susah, sepertinya kok cuman begitu. Kadang-kadang kita berpikir nasihat Kristus terlalu sederhana. Ingat, Roh Kudus mau kita belajar bahwa pribadi Kristus tidak ribet, tidak susah. Dan di dalam Kristus ada nasihat yang menghiburkan. Di dalam Kristus ada nasihat yang menghiburkan. Dan kita lihat bahwa nasihat Kristus itu menghidupkan. Bukan sekedar menghiburkan saja, bukan sekedar menguatkan saja, bukan sekedar kebenaran saja, tetapi nasihat Kristus itu menghidupkan. Di dalam nasihat-nasihat Kristus ada kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Namun nasihat iblis menghancurkan. Nah, kita lihat yang berikutnya. Mengapa kita membutuhkan nasihat Kristus? Yang pertama tadi kita bicara tentang arti nasihat, paraklesis, ya, encouragement, consolation, exhortation, ya, artinya dorongan, nasihat, penghiburan, dan ada nasihat abadi. Di dalam Kristus ada nasihat abadi, nasihat Kristus menghidupkan, nasihat iblis menghancurkan. Dan yang terakhir, mengapa kita membutuhkan nasihat Kristus? Mengapa? Mengapa ada butuh nasihat Kristus? Yang pertama, dalam nasihat ada solusi, ada jalan keluar.
ada clue, ada jalan keluar. Ketika kita menghadapi jalan buntu, stuck, dead end, ada jalan keluar, ada pintu keluar. Karena Yesus sang pintu yang menyediakan nasihat yang terbaik buat saudara. Di dalam nasihat ada hikmat. Hikmat Kristus, hikmat yang luar biasa, hikmat yang tak terhingga. Hari ini boleh saja kita menurut orang kurang pandai, tetapi kalau kita bergaul dengan Kristus, kita dapat hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan di atas rata-rata. Hikmat dari Tuhan selalu tepat. Hikmat dari Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup. Dan di dalam nasihat ada kesembuhan. Nasihat dunia berkata, sudah, putus hubungan, jangan ampuni, jangan beri kesempatan. Tetapi nasihat Kristus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pembukaan, ada pertolongan. Nasihat Kristus berat dilakukan kalau kita tidak mau setia kepada firman. Nasihat Kristus membawa kesembuhan batin. Ketika nasihat Kristus berkata, berkati dia, lupakan dia, lupakan kesalahannya, ampuni dia, ampuni, to forgive and to forget, ampuni dan lupakan. Bagi manusia nggak mungkin, nggak bisa. Tapi asal saudara mau, pasti Tuhan mampukan. Dan di dalam nasihat ada pemulihan. Lalu, siapa sumber nasihat? Kristus sendiri adalah sumbernya. Ayat yang terakhir di malam ini, 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Sumber penghiburan yaitu Kristus sendiri, Allah sendiri, Tuhan sendiri, sumber penghiburan, sumber nasihat. Di sini ditulis penghiburan, dalam bahasa aslinya paraklesis. Di dalam Kristus ada nasihat abadi. Di dalam Kristus ada nasihat yang luar biasa. Di dalam Kristus ada nasihat yang penuh dengan hikmat, kekuatan, pertolongan, kesembuhan, dan pemulihan. Mari cari sang penasihat, yaitu Yesus Kristus. Maka saudara akan penuh dengan hikmat, dan saudara akan hidup dengan hikmatnya Tuhan. Sehingga ketika hikmat Tuhan ada dalam hidup saudara, bisnis saudara, semua yang berkaitan dengan keluarga Anda, bahkan semua yang Anda lakukan setiap hari akan diatur, dibimbing oleh Tuhan satu demi satu. Dan Tuhan juga akan mengingatkan akan hal-hal yang ke depan yang akan diperingatkan kepada kita supaya kita tidak perlu lakukan atau yang harus kita lakukan. Roh Kudus akan mengingatkan kita karena Roh Kudus adalah penasihat yang ajaib yang diberikan Allah buat kita. Haleluya. Maukah saudara malam ini kita berdoa supaya nasihat Kristus memenuhi kehidupan kita? Mari kita berdoa. Malam ini kami membutuhkan nasihat Kristus. Nasihat yang penuh dengan urapan Tuhan. Nasihat yang membuat kami melihat jalan keluar. Nasihat yang membuat kami melihat hikmat Tuhan. Nasihat yang membuat kami melihat kesembuhan dan pemulihan. Biarlah pengampunan, kasih, dan belas kasihan tinggal dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami, memberkati orang-orang di sekitar kami. Dan kami percaya pertolongan Tuhan lewat nasihat-nasihat dari Tuhan, hikmat Tuhan membuat kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Malam ini kami bersyukur dan berdoa, biarlah hikmat-Mu turun atas kami semua. Nasihat-nasihat yang tepat waktu Kau nyatakan buat kami. Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tetapi nasihat Kristus akan kami dengarkan, akan kami perhatikan. Dan kami percaya nasihat Kristus selalu tepat waktu, selalu membuka pintu yang tertutup, dan selalu menyatakan hikmat, kesembuhan, dan pemulihan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah lewat nasihat-nasihat-Mu kami beroleh penghiburan, beroleh kekuatan, dan beroleh dorongan
beroleh semangat untuk bekerja dan melayani bersama dengan Tuhan, melayani orang lain seperti melayani Tuhan. Dan kami percaya orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam berbagai posisi, baik karyawan maupun pengusaha, pemimpin, kami berdoa semua yang bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah cukupi, bahkan keperluan sehari-hari Tuhan sudah limpahkan. Malam ini kami berdoa, negeri Indonesia ada dalam genggaman tangan-Mu, baik para pemimpin maupun semua rakyat ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu sungguh nyata. Dan malam ini kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan-Mu. Tidak ada satupun kuasa iblis yang mencoba menyerang kami, yang sanggup menembus kehidupan kami. Dan biarlah pasukan malaikat yang ada di sekeliling kami berperang ganti kami. Dan Tuhan, dengan darah Yesus yang sudah menyucikan, menguduskan kami, melayakkan kami, membuat kami selalu ingat kebaikan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan, supaya kami mengandalkan Tuhan selalu, mengandalkan hikmat dan nasihat dari Tuhan. Dan biarlah lewat nasihat dari Tuhan kami dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penipuan, dijauhkan dari tindakan anarkis. Dan nasihat Kristus yang luar biasa membuat kami tahu apa yang harus kami perbuat sebelum malapetaka datang, supaya kami dapat menghindar, supaya kami dapat melakukan yang tepat. Dan kami percaya setiap bisnis kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, studi kami, dan apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kami tidak akan terbuang, tidak akan kocar-kacir, tetapi semakin diberkati oleh Tuhan karena kami mengelola dengan benar dan baik. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, dan biarlah berkat-Mu, rahmat-Mu turun atas kami semua. Dan kami mengucap syukur bahwa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Esok malam kita masuk dalam worship and prayer. Siapkan pokok-pokok doa saudara, kita berdoa bersama-sama. Haleluya.